Implementasi perubahan strategi. Kita di sini akan membahas implementasi perubahan strategi adalah membuat sebuah perencanaan untuk membantu organisasi atau perusahaan menjadi lebih efektif dalam hal mencapai visi dan misinya. Intervensi ini berupa implementasi terhadap kegiatan organisasi dan kesesuaian antara strategi bisnis, struktur, budaya, dan lingkungan luar. Struktur interpretasi yang efektif. Apa yang Anda perlu pertimbangkan saat Anda memikirkan sebuah intervensi? Menurut Leon de Clau, salah satu pengarang buku Intervening and Changing Looking for Meaning in Introduce, ada 6 hal yang perlu diperhatikan oleh perancang intervensi. Yang pertama, sejarah atau peristiwa yang terjadi mendahului intervensi. Dari intervensi, hal ini juga menjadi landasan dan intervensi yang dipilih. Tak ada intervensi yang keluar dari ruang hampa. Hasil yang hendak dicapai maupun pengaruh apa yang mau diciptakan, apa yang hendak dihasilkan segera, kondisi apa yang hendaknya diwujudkan, peran-peran terkait, siapa yang menolak dan mengarahkan perubahan, siapa yang bersiaga dan siapa yang hanya perlu mengamati. Selanjutnya, fase-fase terkait urutan langkah atau subproses, apa yang harus ada terlebih dahulu dan apa yang harus ada kemudian. Komunikasi dan makna pihak-pihak di dalam organisasi akan membicarakannya. Mereka saling menerima dan menyampaikan pesan. Bagaimana Anda akan melibatkan mereka, bagaimana mereka memakai apa yang sedang berlangsung. Dan terakhir, evaluasi. Bagaimana Anda mengendalikan proses, bagaimana menyesuaikan strategi, apa yang Anda pelajari dari prosesnya. Selanjutnya itu bagaimana memilih intervensi. Ada banyak cara untuk membuat struktur intervensi. Salah satunya adalah dengan melakukan berdasarkan lingkungan yang menjadi sasaran, yaitu individu, kelompok, organisasi, atau sekumpulan organisasi yang berkolaborasi di atas acara berbasis atau untuk memperkuat semangat tim. Adalah intervensi yang berfokus pada tim. Pertemuan intensif untuk mengembangkan strategi organisasional baru adalah tentang organisasi sementara, pelatihan, pengembangan manajemen development atau detail yang fokus pada pengembangan profesional, berorientasi pada individu. Strategi intervensi pengembangan organisasi. Mengelola perubahan organisasi adalah tantangan yang penting dalam kompleks dalam usaha meningkatkan keefektifan individual dan organisasi. Manajemen harus mengerti sifat perubahan yang diperlukan dan dampak yang memungkinkan ditimbulkan oleh berbagai alternatif perubahan strategi. Titik awal dalam menggerakkan program perubahan adalah mendefinisikan seluruh strategi perubahan. Setelah area masalah dihubungkan dengan kinerja saat ini, ditentukan peluang untuk strategi menggunakan teknik dan teknologi perubahan. Strategi tersebut adalah keseluruhan rencana dan petunjuk yang akan digunakan oleh program pengembangan organisasi. Sebuah strategi pengembangan organisasi didefinisikan sebagai rencana untuk menghubungkan dan mengidentifikasikan aktivitas pengembangan organisasi yang berbeda yang digunakan dalam satu periode untuk menyelesaikan tujuan. Jenis strategi yang dipilih akan sangat dipengaruhi oleh diagnosa masalah organisasi. Itu Arif 2011. Press Debel. Intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang di dalamnya terdapat unit-unit organisasi terpilih, kelompok atau sasaran. Individu melakukan tugas yang secara langsung atau tidak langsung. Sasaran tugas dihubungkan dengan perbaikan organisasi. Suatu intervensi dikatakan efektif apabila terdapat informasi yang benar dan bermanfaat, kebebasan memilih dan keterikatan di dalam. Informasi yang benar adalah informasi yang nyata terjadi dalam organisasi. B. Keberhasilan memilih, mempunyai kewenangan membuat keputusan
terletak di tangan klien. C. Dan keterkaitan di dalam adalah bahwa klien mempunyai tanggung jawab untuk tetap terikat pada pelaksanaan dari rencana atau keputusan yang telah dibuat. Efektivitas intervensi perubahan strategi PT Vivet Indonesia. Perubahan strategi dapat dibutuhkan bagi perusahaan yang ingin memperkuat dan memperbaiki budaya organisasi. PT Vivet telah melakukan evaluasi budaya organisasi dengan menggunakan salah satu alat ukur budaya organisasi, yaitu Organizational Culture Assessment Instrument atau OSAICAI, di mana budaya dari presenters menunjukkan budaya saat ini berada pada budaya kelompok dan budaya yang diharapkan berada pada budaya pasar. PT Vivet ingin meningkatkan budaya pasar agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan, maka dari itu dilakukan intervensi perubahan strategi untuk meningkatkan budaya organisasi ke arah pasar dengan menjalankan intervensi perubahan strategi selama 8 bulan. Dilakukan membekali pengukuran budaya organisasi dengan menggunakan alat ukur yang sama, maka hasil post-test menunjukkan dan penggerakan budaya menunjukkan budaya pasar dengan penggerakan sekitar 0,1 sampai 0,55 poin. Sekian dan terima kasih.